Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 4 kelas PAIG akan menjelaskan materi mengenai review terhadap pandangan Islamisasi Sains Naqwib Al-Attas atau Dewanternisasi Sains dan Roji Al-Faruqi atau Islamisasi Sains. Materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Raden Bagus Ahmad Ja'far Shodiq dengan NIM 2120202215, kemudian Putri Serining Ilahi dengan NIM 2130202224, dan Gilang Juandi dengan NIM 2120202210. Dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Adapun hal-hal yang melatar belakangi materi ini adalah mengenai problematika yang terjadi pada saat ini, berkisar pada masalah bahwa sains modern dipenuhi unsur-unsur sekuler yang memisahkan dirinya dengan nilai-nilai teologis atau agama. Implikasinya adalah bahwa banyak dari para sarjana muslim yang belajar sains modern justru bersikap sekularistik, materialistik, dan antagonistik terhadap ilmu-ilmu agama. Sebaliknya, para sarjana muslim, alumnus pendidikan salaf, cenderung bersikap konservatif, eksklusif, dan antagonistik terhadap ilmu-ilmu modern yang sebenarnya sangat diperlukan. Jelasnya bahwa sains modern membawa dampak negatif, yaitu berkembangnya paham-paham barat dalam diri umat Islam yang mengakibatkan terpisahnya antara sains dengan agama. Mengenai problematika tersebut, di sini kami memiliki 4 poin pembahasan, yakni yang pertama adalah latar belakang Islamisasi, kemudian konsep Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan, selanjutnya proses Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah analisis konsep Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan. Baiklah, masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang Islamisasi. Menurut Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas, hal yang melatar belakangi Islamisasi merupakan karena ilmu pengetahuan yang diambil alih oleh Barat dari Islam dikembangkan berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Bangsa Barat mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan bebas nilai. Namun, Al-Attas melihat bahwa ilmu pengetahuan yang ada tidak bersifat netral, akan tetapi syarat nilai. Ilmu pengetahuan kontemporer dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Barat. Kemudian, perkembangan ilmu di Barat dengan tradisi dan kultur yang berbeda dengan kultur Islam yang berbasis ajaran normatif yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Namun, Muslim secara tidak sadar mengambil begitu saja ilmu pengetahuan tersebut dan berakhir dengan kebingungan, skeptisisme, dan ketergantungan pada pengetahuan Barat. Oleh karena itu, Al-Attas menganggap itu penting dan berupaya untuk membebaskan manusia dari pemikiran sekuler yang dapat merusaknya. Sedangkan menurut Ismail Roji Al-Faruqi, hal yang melatar belakangi terjadinya Islamisasi adalah karena kemajuan Barat membuat umat Muslim tergoda dan berupaya melakukan westernisasi. Namun, upaya tersebut sebaliknya menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Al-Faruqi, krisis tersebut akhirnya menimbulkan dualisme dan sistem pendidikan dan kehidupan umat Islam.
penggunaan sistem pendidikan sekuler Barat ternyata tidak dapat membawa kemajuan. Hal ini terjadi karena sistem sekuler memisahkan agama dengan ilmu, yang membuat umat Muslim kehilangan tujuannya. Oleh karena itu, Al-Faruqi menginginkan adanya reformasi di bidang pemikiran Islam dengan melakukan islamisasi ilmu atau integrasi pengetahuan baru dengan warisan Islam dengan penghilangan, perubahan, penafsiran kembali, dan adaptasi komponennya sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai Islam. Kemudian, memasuki poin yang kedua, yaitu konsep islamisasi sains atau ilmu pengetahuan. Menurut Al-Attas, Islamisasi adalah pembebasan manusia pertama dari magis, metodologis, anamistis, nasional kultur, dan kemudian dari kontrol sekuler atas nalar dan bahasanya. Karena manusia dalam wujud fiksinya cenderung sekuler dan lupa terhadap hakikat dirinya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan peradaban Barat telah menimbulkan kerusakan karena dikembangkan di atas pandangan hidup dan dipengaruhi oleh budaya dan peradaban Barat. Menurut Al-Attas, ada beberapa elemen yang harus dihilangkan dalam konsep islamisasi, yakni yang pertama, mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, yakni bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan kehidupan sekuler. Kemudian yang keempat, membela doktrin humanisme. Dan yang terakhir, yakni menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi manusia. Sedangkan menurut Ismail Roji Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri berarti melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai worldview Islam atau pandangan dunia Islam, dan menetapkan nilai-nilainya. Dengan demikian, islamisasi ilmu pengetahuan dapat diartikan dengan mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains-sains ilmu yang pasti dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Kemudian, menuangkan kembali ilmu pengetahuan sebagaimana dikehendaki Islam, yaitu memberi definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan, dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya. Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk menghasilkan buku-buku pegangan atau buku dasar di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian yang kritis terhadap kedua sistem pengetahuan antara Islam dan Barat. Al-Faruqi menggunakan prinsip tauhid dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena prinsip tauhid merupakan prinsip yang digunakan sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islami. Kemudian, prinsip tauhid tersebut dikembangkan menjadi 5 poin, yakni yang pertama, kesatuan Tuhan. Yang kedua, kesatuan ciptaan. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, kesatuan kehidupan. Dan yang terakhir merupakan kesatuan kemanusiaan. Kemudian memasuki poin pembahasan yang ketiga, yakni
Proses Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa ada dua cara yang saling terkait di dalam pelaksanaan Islamisasi ilmu, yaitu yang pertama, mengisolisir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat. Dan yang kedua, yakni memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Menurut Al-Atas, ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban Barat, yaitu yang pertama, akal yang diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekuler. Yang keempat, membela doktrin humanisme. Dan yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah kemanusiaan. Kemudian unsur-unsur tersebut harus dihilangkan, terutama dalam bidang ilmu humaniora, begitu juga dalam ilmu yang lainnya. Kemudian dimasukkan konsep-konsep kunci Islam, yaitu konsep agama, konsep manusia, konsep pengetahuan, konsep kearifan, konsep keadilan, dan konsep perbuatan yang benar, yang semuanya berkaitan dengan konsep tauhid. Sedangkan menurut Ismail Roji Al-Faruqi, dalam merealisasikan proses Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, Al-Faruqi menetapkan tujuan dalam kerangka kerjanya, yaitu penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khazanah Islam, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern, dan pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tersebut dapat direalisasikan melalui langkah-langkah Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern melalui prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan khazanah Islam, sebuah ontologi. Yang keempat, penguasaan khazanah ilmiah Islam, yakni tahap analisis. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan modern dan tingkat perkembangannya di masa kini. Yang ketujuh, penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya di masa ini. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi manusia. Yang kesepuluh, analisis dan sintesis kreatif. Yang kesebelas, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Dan yang terakhir adalah penyebarluasan ilmu yang sudah diislamkan. Selanjutnya, memasuki poin pembahasan yang terakhir, yaitu analisis konsep Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan. Dalam proses Islamisasi, Al-Atas dan Al-Faruqi memiliki kesamaan dalam pemikirannya, yaitu keduanya menganggap bahwa masalah utama dari krisis umat Islam adalah ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Barat. Begitupun mengenai konsep ilmu, keduanya menganggap ilmu sebenarnya tidak bebas nilai, namun sebaliknya,
syarat akan nilai yang mana konsep ilmu seharusnya berlandaskan prinsip dan nilai-nilai Islam. Sedangkan jika dilihat dari konsep islamisasinya, Al-Atas lebih mengutamakan islamisasi pemikiran manusia, yaitu pemikiran manusia harus dibebaskan dari nilai-nilai sekuler. Sedangkan Al-Faruqi lebih kepada sistem yang harus diislamkan atau menjadi objeknya. Dalam proses islamisasi, Al-Atas menggunakan dua langkah, yaitu mengisolasi konsep yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip dalam Islam, kemudian memasukkan ke dalamnya konsep utama dalam Islam. Langkah islamisasi ini lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan di segala kegiatan yang mengandung konsep sekuler oleh semua orang. Sedangkan Al-Faruqi menggunakan 12 langkah dalam proses islamisasi agar dapat melakukan islamisasi secara menyeluruh. Namun dengan konsep islamisasi ini, tidak semua orang dapat menerapkannya. Tidak semua orang dapat menguasai ilmu pengetahuan barat sekaligus ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu, Al-Atas membatasi objek yang harus diislamkan, yaitu ilmu pengetahuan kontemporer saja. Karena ilmu pengetahuan kontemporerlah yang menurutnya berisi ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, berupa spekulasi yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Sedangkan Al-Faruqi menganggap semua ilmu pengetahuan itu harus diislamkan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.